Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan. Pagi ini mari kita memulai aktivitas kita dengan perenungan sebagian dari firman Tuhan. Bacaan kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 sampai dengan ke-12. Judul renungan kita pagi ini adalah kesia-siaan. Semua akan sia-sia. Yang saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal ke-12 ayat yang pertama dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesempatan bagiku di dalamnya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 12 ini adalah pasal penutup dari kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo di saat usianya sudah mulai tua dan tubuhnya sudah mulai melemah. Pengkhotbah pasal 12 ini bercerita tentang kesia-siaan, yang mana kata kesia-siaan ini berulang kali ditulis di dalam kitab Pengkhotbah. Pasal 12 ayat yang pertama ini mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini ditujukan bukan hanya kepada para pemuda atau orang muda, tetapi kepada kita semua, kepada semua orang yang masih dapat berbuat sesuatu di dalam hidupnya. Latar belakang Raja Salomo tidaklah asing bagi kita semua. Setiap kita kagum akan kebesaran nama Raja Salomo yang sangat terkenal pada masa pemerintahannya. Raja yang sangat diberkati Tuhan. Sosok Salomo adalah seseorang yang telah mencapai titik-titik yang diingini oleh setiap manusia. Salomo seorang raja yang memiliki kekuasaan, kekayaan, juga berhikmat. Bahkan Alkitab mencatat, sebelum dan sesudah Salomo, tidak ada orang yang berhikmat dan kaya seperti Salomo. Namun sayangnya, hidup Salomo pun tidak sepenuhnya taat dan takut akan Tuhan. Karena hati Salomo tidak lagi mencondongkan diri kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh seorang Salomo yang telah begitu sukses memiliki segalanya berlimpah-limpah semasa hidupnya. Namun ayat ke-8 mencatat, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi, ada dua hal menarik yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini. Apa yang sia-sia di dalam hidup kita dan apa yang tidak sia-sia di dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang sia-sia di dalam hidup ini? Jelas tidak lain dan tidak bukan adalah jika di dalam hidup kita lupa akan Tuhan. Hidup kita tidak taat dan kita tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang tidak sia-sia di dalam hidup ini? Pembelajaran penting melalui pasal ini mengingatkan kita semua. Apakah sebenarnya tujuan dan makna hidup kita? Mungkin sebagian dari kita berpikir, hidup itu bagaikan suatu perjalanan, di mana ada suatu titik kelak di mana hidup kita sendiri akan berakhir. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu bagaikan lingkaran, karena kita melihat kehidupan ini adalah melalui rutinitas kita sehari-hari yang sangat membosankan, yang tiada berujung seperti lingkaran. Ada pula yang berpikir bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, karena melihat hidup ini selalu diwarnai oleh pergumulan dan penderitaan. Bagaimana realita kehidupan kita dari kacamata pengkhotbah? Jelas sekali dikatakan oleh Raja Salomo ketika kekuatan tubuhnya sudah mulai melemah. Hanya satu kalimat pendek yang dia katakan, kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia di bawah matahari ini. Artinya, hanya takut akan Allah yang tidak sia-sia dan hidup berpegang taat kepada perintah-perintahnya. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu, mari ingatlah, jangan pernah lupakan akan Tuhan. Karena akan datang waktunya di mana kita semua akan menghadap Tuhan Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Jadi, sebelum waktunya itu tiba, mari kita renungkan kembali. Kata pengkhotbah mencatat, akan tiba waktunya tubuh kita ini menjadi sangat lemah, seperti yang dikatakan di dalam pasal 12
ayat pertama sampai dengan ketujuh. Itu semua mengingatkan kita tentang kehidupan masa senja yang pasti akan kita hadapi. Mari, sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk selama kita masih memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu, persembahkanlah kepada Tuhan, supaya jika waktunya itu tiba, kita tidak menyesal dan kita semua kedapatan setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kiranya perenungan ini boleh menegur setiap kita untuk lebih lagi menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.